第一个笔画, goresan yang pertama, guratan yang pertama. Saya lebih suka mengucapkan goresan ya daripada guratan. Goresan yang pertama adalah heng. Nah, jadi setiap goresan ini ada namanya semua, teman-teman. Nah, goresan yang pertama kali yang paling gampang namanya heng. Goresannya seperti apa? Nah, ditulis dari kiri ke kanan seperti tulisan I, ya. Jadi goresan heng adalah horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Heng, 这个也是横, ya. Heng, lurus ya dan dimulai dari kiri ke kanan, ya. 这个也是横, 这个也是横, 这个也是横,好吗? Seperti itu contohnya. Nah, goresan yang kedua adalah su. Kalau tadi goresan yang pertama heng itu adalah horizontal dari kiri ke kanan, su adalah, nah seperti ini. Goresan vertikal dari atas ke bawah, seperti pada tulisan zong ini. Goresan su yang mana? Nah, tengah ini loh goresan su. Ya, ini juga goresan su. Ya, ini juga goresan su. Oke. Ini adalah goresan su. Ini juga adalah su. 我问你们哦，这个是什么笔画? Nah, yang barusan saya contohkan sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ini goresan apa? Ayo. Namanya apa? Heng. Ya. Perhatikan, yang saya contohkan tadi adalah ini. Ya. Perhatikan lagi. Ini. Memang sekarang kita sedang melihat su ya, tapi yang saya tanyakan ini tadi. Betul ya? Heng, hao. Oke. Ya, ini juga su. Nah, kemudian ada tingnya ini nanti ada kaitan pengait kecilnya ini nanti ada namanya lagi sendiri ya. Ini goresan apa, teman-teman? Lagi. Ini goresan apa tadi, ayo? Heng, hao. Ya, seperti itu. 这个是什么笔画呢? Perhatikan lagi. Ini 什么笔画? Lagi. Ini dari atas ke bawah ini namanya apa nih? Su, 很好. 所以大家知道了横，知道了su, ya. Baru 2. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya pie. Ya, bentuk goresan pie adalah seperti ini. Jadi selalu dimulai dari kanan atas. Dimulai dari kanan atas sebagai kepala dan menuju ke kiri bawah dan menipis seperti ekor. Kenapa dibilang kepala dan ekor? Perhatikan, setiap goresan pie awalnya selalu tebal, akhirnya selalu tipis. Ya, 这个是撇，这也是撇，这个也是撇。Ya. Ya. Ini adalah goresan pie. Selalu dimulai dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, seperti pada huruf ren. Bisa ya? Sampai sini 有没有问题? Kita lanjutkan dulu ya. Tadi sudah belajar
heng, yaitu horizontal dari kiri ke kanan. Sudah ada su, yaitu vertikal dari atas ke bawah. Kemudian ada pie, yaitu dimulai dari dari kanan atas ke kiri bawah dan menipis. Perhatikan, menipis ya. Oke, selanjutnya kita belajar yang namanya tien. Ya, tien. Nah, tien, goresan dasarnya kira-kira seperti ini. Kenapa saya bilang kira-kira? Karena tidak selalu bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan. Sebenarnya tien, goresan tien ini adalah artinya titik. Seperti titik. Ya. Goresannya bisa berbeda-beda. Bisa dari, nah kalau yang dijelaskan di sini, dimulai dari kiri atas sebagai kepala, seperti ini, menuju ke kanan bawah sebagai ekor. Ya, kebalikan dari biek. Kalau biek tadi dari kanan atas ke kiri bawah dan menipis, ya, karena saya menulis menggunakan komputer, jadi saya tidak bisa mempraktekkan bagaimana menipis ya. Nah, tapi untuk tien seperti apa yang dijelaskan di sini, dimulai dari kiri atas ke kanan bawah dan menebal. Ya, perhatikan contohnya seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah dan menebal. Semuanya berbalikan dengan pie. Ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau di sini disebutkan selalu, sebenarnya tidak selalu. Nah, misalnya contohnya seperti ini, perhatikan. Nah, ini kan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya. Ketika teman-teman menulis sin, ya, xiao xin de xin, perhatikan. Ini dari kanan ke kiri, tapi menebal. Tidak seperti pie yang menipis, ini menebal, ya. Kemudian, ini dari kiri ke kanan seperti biasa. Ini dari kiri ke kanan seperti biasa. Jadi intinya, arah goresan tien tidak paten seperti ini. 大家懂吗？这样明白吗？好，那我们继续看这个 ya. Nah, ada yang dinamakan ce, ya. Apa yang dimaksud dengan ce? Goresan ce memiliki arti patah atau lipatan. Nah, arah lipatan atau arah patahannya boleh berlawanan atau searah dengan jarum jam. Nah, misalnya seperti ini. Ini benar-benar patah dan membentuk sudut. Ini namanya ce. Ya, ini benar-benar patah dan membentuk sudut. Ini namanya ce. Ini juga patah. Ya, ini namanya ce. Nah, sedangkan yang ini dia berbelok dan tidak membentuk sudut. Pertanyaan saya, apakah ini ce? Apakah itu ce? Bukan ya, teman-teman. Ini bukan ce. Kalau yang berbelok dan tidak memiliki patahan seperti ini, namanya bukan ce. Namanya wan. Dicatat baik-baik ya. Yang dimaksud dengan ce adalah ketika dia patah. Seperti ini. Ini. Kalau ini contoh yang diberikan di sini. 1, 2, 3. Ini. Contoh yang diberikan di sini semuanya searah dengan jarum jam. Nah, contoh yang berlawanan dengan jarum jam adalah seperti ini. Ya. Goresannya seperti ini. Ya. Oke. Dicatat baik-baik ya. Nah, fakta kedua dari ce adalah ce tidak bisa
berdiri sendiri sebagai satu goresan. Sekali lagi, C tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu goresan. Jadi, C harus bergabung dengan goresan, misalnya ketika di goresan ini, ya, seperti di huruf ini, ya. Nah, yang dinamakan C sebenarnya adalah lipatan ini kan. Nah, tapi dia diawali dari goresan apa sebenarnya? Diawali dari goresan apa ini? 大家知道吗？ 猪吗？ Heng, 对. Jadi, goresan ini disebut dengan hengce, ya. Jadi, goresan yang seperti ini dinamakan hengce. Ya. Kemudian ini bawahnya ada kaitan seperti ini, pengaitnya seperti ini nanti ada namanya lain. Kita akan belajar lagi nanti. Nah, seperti ini, perhatikan. Di dalamnya ini ada lagi hengce, ya. Jadi goresan ini namanya hengce. Nah, bagaimana dengan goresan ini? Nah, saya berikan contoh sekali lagi di sini. Dimulai dari goresan apakah dia? Ini C-nya di sini ya. Dimulai dari goresan su ya. Su. Bukan cu ya, Nesa su. Dan hao. Ya, jadi apa nama dari goresan ini? Keseluruhan goresan ini namanya apa? Su zhe hen hao. Ya. 这样大家明白吗？ Bisa ya? 好的. Yuk kita lanjutkan dengan goresan lainnya, goresan berikutnya. Hao, su zhe, hen hao. Betul ya? Jadi ada heng zhe, ada su zhe ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya na. Nah, goresannya seperti ini nih. Ya. Nah, tadi teman-teman masih ingat nggak? Bie seperti apa goresannya? Dari kanan atas ke kiri bawah dan menipis. Ini bie namanya ya. Nah, kalau na itu adalah kebalikan dari goresan bie. Ya, kebalikan dari goresan bie. Dari kiri atas ke kanan bawah dan menebal. Ya, jadi di sini dia konsepnya hampir sama dengan tien. Perbedaannya adalah na lebih panjang. Goresan na lebih panjang daripada goresan tien. Nah, seperti pada tulisan pa 8 ya. Pa 8 ini adalah gabungan dari bie dan na. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah na. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian menebal. Ya, bawahnya tebal kan? Kelihatan kan? Ini juga dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian menebal. Nah, bagaimana dengan ini? Yang ditebelin ini. Perhatikan, saya menggunakan warna lain ya. Supaya teman-teman kelihatan. Nah, yang saya tebali dengan warna biru ini, namanya goresan apa, teman-teman? Ini juga ini. Yang saya tebali dengan warna biru ini goresan apa? Apa namanya? Tien, hen hao. Nesa hen hao ya.
Jadi itu namanya